di bulan Maret. Wah, akan masuk tepatnya mulai start di bulan Maret Pak Daud ya. Berarti bulan 3 ya. Berarti ini adalah permulaan Baru permulaan ya. dari awal resesi. Resesi di bulan Maret nanti. Maret, dan kita perhatikan sudah banyak badai PHK. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekarang ini awal tahun 2025. 2025. Ada pesan-pesan khusus Pak Daud Saat ini ya. awal untuk masuk resesi. Untuk awal masuk tahun resesi. Ya. Ini adalah awal, Thomas. Baru awal Pak Daud ya. Dan nanti masuknya di bulan Maret. Wah, akan masuk tepatnya mulai start di bulan Maret Pak Daud ya. Berarti bulan 3 ya. Berarti ini adalah permulaan Baru permulaan ya. dari awal resesi. Resesi di bulan Maret nanti. Maret, dan kita perhatikan sudah banyak badai PHK. Betul. Apakah ini badai PHK akan makin naik Pak Daud? Nah, ini nanti sampai dimulainya awalnya, jadi ini permulaan awal resesi Maret, Thomas. Ya. Nah, ini analisa saya, Thomas. Ya, Pak Daud. Pak Daud menganalisa ini baru permulaan dan nanti akan masuk di bulan Maret Pak Daud ya. Saat ini adalah kuartal pertama. Baru kuartal pertama Pak Daud ya. Ya, dari awal tahun. Dari awal tahun. Kenapa bulan Maret? Pertama, daya beli masyarakat turun. Oh, jadi Pak Daud memprediksikan di bulan Maret karena daya jual beli masyarakat turun Pak Daud ya. Saat ini udah turun. Slow down. Sudah slow down. Ya. Investor semua wait and see, melihat. Semua investor sekarang wait and see, menanti dan melihat Pak Daud ya. Ya, kedua ini. Ketiga, di bulan Maret April itu adalah laporan SPT. Lapor SPT pajak Pak Daud ya. Dan bulan Desember tahun lalu, Desember 2024 tahun lalu itu adalah pembukuan perusahaan PT-PT. Ya. Dan nanti akan kelihatan datanya semua di bulan Januari Februari. Tahun ini Pak Daud ya, Januari Februari tahun ini Pak Daud ya. Jadi pembukuan perusahaan itu kan awal dan akhir tahun. Nah, akhir tahun 2024 akan melihat data hasil dari tahun 2024 itu dividen, keuntungan atau kerugian. Untuk negara Pak Daud ya. Ini untuk semua perusahaan. Semua perusahaan. Perusahaan tapi kecuali pertambangan ya. Oke. Kecuali apa Thomas? Pertambangan Pak Daud. Nah, setelah itu Januari, Februari, Maret itu laporan SPT tahunan. Februari, Maret laporan SPT tahunan perusahaan. Untuk laporan tahun 2024. Untuk tahun 2024. Siapa Daud? Disitulah berarti apa? Perpajaan, betul? Ya. Maret, April perpajaan dan masih ada namanya kenaikan UMR. Wah, kenaikan UMR Pak Daud ya. Nah, kan mulai tahun ini. Ya. Ketiga, masih ada THR untuk hari raya. Oh iya, THR untuk hari raya. Nah, dan ingat awal permulaan Januari ini, awal resesi Maret. Ya. Apa Thomas? Ya, awal permulaan daripada resesi ini adalah Januari dan sampai Maret Pak Daud. Dan ingat, dalam posisi seperti ini,
bisnis yang bertahan adalah jasa dan konsumsi. Jasa dan konsumsi. Apa tuh Pak? Konsumsi artinya mungkin kuliner Pak Daud ya, kuliner ya. Yang berhubungan dengan sembako. Sembako, oke, sembako, kuliner, bahan Dalam makanan Pak kondisi Daud ya. resesi ekonomi, yang penting adalah pangan. Pangan. Asal pangan itu cukup, aman, tidak ada gejolak. Nah, Pangan aman, ada stok, tidak bergejolak Pak Daud ya. tapi kalau pangan tidak aman, itu yang gejolak. Kalau pangan sekarang makin naik gimana Pak Daud? Akan bergejolak Pak Daud? Yang jelas, makanya Pak Presiden kita, Pak Prabowo, dia utamakan dulu ketahanan pangan. Ketahanan apa? Pangan Pak Daud. Nah, sedangkan menengah ke bawah, yang menengah banyak turun ke bawah. Ya, jadi pertanyaan, yang bawah turun kemana? Mentok Pak Daud. Nah, artinya apa? Nanti akan banyak pasar kaget kuliner di mana-mana. Oh, pasar kaget kuliner buka di mana Pak Daud ya? Yang ya buka-buka warung, restoran apa? Karena untuk bertahan hidup. Ya. Dan saran saya, mereka yang kena PHK kembali ke kampung, ke desa-desa, berkebun kembali. Berkebun Bali Pak Daud ya. Oke. Ingat, bertahan, ikatkan ikat pinggang. Yes. Jadi nanti gini, industri yang skala besar, Ya. itu yang utang bank, yang perputarannya tidak sehat, nah itu akan mengalami goncangan. Wow. Ya, ya, ya. Itu industri yang berhubungan dengan padat karya. Padat karya Pak Daud ya. Tekstil, garment, Ya. sepatu. Satu. Nah, tetapi ingat, industri yang berhubungan yang menengah ke atas, skala besar, itu berat. Berat. Berdoa mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan berkati dan bertahan dalam goncangan. Bagaimana kalau percetakan Pak Daud? Tetapi ingat, perusahaan yang menengah ke bawah, UMKM, bertahan. Bertahan. Ya, UMKM Pak Daud ya. Karena cost-nya tidak terlalu besar. Ya. Karena cost-nya tidak apa? Tidak terlalu besar Pak Daud. Sekalipun ada pengurangan, ada PHK, tapi posisinya dia bertahan. Asal tidak ada utang bank. Asal tidak ada utang bank Pak Daud ya. Kalau utang bank, selesai. Selesai. Yes. Nah, dan tahun ini banyak kredit macet. Waduh. Pak Daud mempredisikan tahun ini banyak kredit yang macet Pak Daud ya. Nah, dan ingat, dalam posisi seperti ini, yang berkembang adalah perkebunan. Makan. Makan, perkebunan berkembang Pak Daud ya. Yaitu apa? Kopi, sawit, buah-buahan, perkebunan itu yang bertahan. Kalau itu Pak, kelapa sawit Pak. Tenang-tenang aja. Gimana tuh Mas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa Pak Daud. Jadi kondisi seperti ini masih sampai 2026. Oh, berarti masih 1 tahun lagi ya kondisi resesi Pak Daud ya. Hampir 2 tahun. Hampir Daud. Berarti sampai 2027 Pak Daud. 2027 ekonomi baru bergerak. Oh. Ya. 2027 ekonomi baru bergerak. Yang saat ini terpukul adalah industri properti. Yang sangat terpukul berarti bisnis industri properti Pak Daud ya. Tetapi yang harganya di atas 1 miliar.
Oh, ya. Properti yang laku kebanyakan di bawah 500. Juta. Iya. Nah, itu analisa ekonomi saya. Berarti rumah-rumah yang RSSS atau rumah BTN Pak Daud ya. Nah, bagaimana analisa saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat Jadi memberkati. kayak perkebunan kopi, terusan yang urusan konsumsi, misalnya perkebunan teh, buah-buahan, yang konsumsi aman, Thomas. Aman Pak Daud ya. Jadi kita akan mulai masuk resesi nanti. Bulan Maret. Sekarang ini adalah awal, baru angin, Thomas. Baru angin lewat dan Maret baru memulai start Pak Daud ya. Awal resesi. Sekarang itu angin permulaan. Angin permulaan Pak Daud ya. Maret adalah masuk resesi. Yes. Tapi anak Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Dipelihara. Tuhan pasti menjaganya Pak Daud. Nah, investasi safe haven yang paling aman. Apa Pak Daud? Investasi safe haven yang paling aman adalah 3. 3. Pertama, Yang pertama adalah emas. emas. Kedua, Emas nanti berapa tahun lagi akan 2 juta per gramnya. emas akan capai 2 juta. Kapan Pak kira-kira Pak? Pak Daud punya prediksi. Pokoknya berapa tahun lagi. Oke. Oke. Nah, emas itu naiknya berapa, disitulah akan kelihatan inflasinya. Oh, jadi kalau emas naik berapa itu akan menentukan nilai inflasi Pak Daud ya? Akan kelihatan inflasinya gimana. Emas itu standarnya. Emas ya, oke. Nah, emasnya naiknya berapa, itu dihitung kelihatan inflasinya. Siapa Daud? Karena emas itu standar dunia. Iya. Emas di sini adalah emas batangan. Oh, yang dihitung emas batangan Pak Daud ya? Ya, bukan perhiasan. Ya. Safe haven kedua di Indonesia adalah emas hitam. Ada emas hitam Pak Daud? Yaitu tanah. Oh, tanah. Ya. Ya. Dan yang ketiga adalah perak. Oh, perak sekarang diperhitungkan ya Pak Daud? Perak nanti akan naik mendadak. Kenapa Pak Daud? Pak Daud punya prediksi perak akan naik mendadak Pak Daud? Pokoknya dalam 10 tahun ke depan, tetap harganya fluktuatif, tidak menentu, tetapi arahnya naik sampai 10 tahun ke depan. Oh, jadi Pak Daud memprediksikan perak ini Tetap naik turun, tapi arahnya naik. Itu 10 tahun lagi. 10 tahun ke depan Pak Daud ya? Jadi investasi kalau terlalu besar, Rugi. emas masuk ke perak. Ya. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Gimana analisa-analisa saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberkati kuliah umum pada sore Dan hari. mata uang terkuat standar dunia tidak bisa digeser. Tetap dolar Inggris. Dolar US Amerika. dollar Bukan Cina itu Pak. masih 30 tahun. Oh. Ya. US dollar tetap jadi mata uang dunia, tidak bisa dihilangkan atau digeser posisinya itu sampai 30 tahun. 30 tahun ke depan Pak Daud ya? 30 tahun ke depan. Yes. Kenapa Pak Daud? Apa alasannya Pak Daud? Karena Amerika memiliki cadangan emas besar di dunia. Oh. Nah, kalau kita, apa alasannya Amerika punya cadangan emas besar di dunia? Kenapa Pak Daud? Ingat, Thomas, Iya Pak Daud. Indonesia dijajah oleh Belanda, betul? Betul. Emasnya dibawa Belanda, betul? Betul. Nah, Belanda diinvasi Jerman. Jerman kalah sama sekutu Amerika dan sekutunya. Berarti emasnya dibawa kemana? Ke Amerika. Ke Amerika.
Irak invasi ke Kuwait. Berarti emasnya Kuwait dibawa ke Irak. Irak diinvasi sama Amerika. Berarti emasnya dibawa Amerika. termasuk di berbagai negara. Ya. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Nah, kita perhatiin Amerika perang ada di mana? Nah, emasnya gimana? Iya Pak Daud. Nah, seperti Cina dulu diinvasi oleh apa? Nah itu. Berarti emasnya dibawa kemana? Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Makanya dolar itu tetap tidak bisa kegeser. 3 tahun ke depan, dolar tidak mungkin bisa tergeser Pak Daud ya. Kedua, karena trust, kepercayaan. Ya. Ya. Dan Amerika, cadangan alamnya, cadangan sumber daya alamnya besar. Oh, Amerika cadangan sumber daya alamnya besar Pak Daud. Sama Indonesia bersama Pak Daud. Nah itu Thomas tanya sendiri aja sama Amerika. Jadi kan menurut Pak Daud punya prediksi Pak Daud. Nah yang kedua, nah itu dijawab masing-masing udah tahu. Kedua, Ketiga Pak Daud. pasukan personil tentara besar pula. Oh, Amerika punya tentara cukup besar ya kekuatannya Pak Daud. Ketiga, angkatan perang dan perlengkapan senjata alutsista yang kuat di Amerika. dunia. Ya. Dan negara demokrasi terbuka. Jadi untuk menggeser posisi Amerika susah. Bagaimana? Luar biasa Pak Daud. Dan tahun ini adalah perang mata uang. Tahun ini Pak Daud ya, perang mata uang ya. Nah, tapi percaya Tuhan pelihara kita. Amin. Oke Thomas, kita tanya jawab. Pak Daud, gimana Pak untuk kasus musibah di LA kemarin Pak, yang kebakar itu Pak? Ya, kita berdoalah supaya di sana banyak pertobatan. Gitu ya. Itu kira-kira sabotase memang apa karena kehendak Tuhan Pak Daud? Saya tidak tahu. Ya. Tapi segala sesuatu pasti seizin Tuhan. Amin. Siap Pak Daud. Oke, lanjut. Yang pertama, silakan Ibu Pirena Semarang. Ya, Ibu Pirena, silakan Bu, satu pertanyaan. Pak Daud, Pak Thomas. Ya. Pak Daud Tony, kami itu ada masalah sengketa warisan, Pak. Terus kemarin 27 Desember saya masuk rumah sehat, tiba-tiba kaki saya sakit sekali, saya tidak bisa berjalan, terus saya jadi membungkuk seperti kera begitu, Pak. Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan yang jadil dapat. Sembuh dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang kedua, Bapak Roni Bagan Batu, silakan bertanya. Silakan, Bapak Roni. Ya, selamat malam, Pak Daud. Ya, gimana Pak? Iya, Pak. Saya Pak mau didoakan lah, Pak. Ini ada kutuk sialnya Thomas. Oh, ya. Di tangan kita doa. Ya, Pak. Darah Yesus hancurkan kutuk sial, kutuk bangkrut, kutuk roh jahat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan. Oke, yang ketiga, Bapak Hengki dari Kalteng. Shalom Pak Daud. Silakan, Shalom. Ya. Ya. Bertanya Pak Daud, ini ada teman-teman pendoa itu melihat bahwa kita ini ada teman kita di kantor itu yang iri hati lalu melemparkan kayak santet atau mantra-mantra Pak Daud. Jadi saya di rumah tuh merasa Kalau ini intimidasi. tidak ada hubungan dengan setan.
Siap. Aman. Mohon didoakan kami dalam pekerjaan, Pak Daud. Oke, yuk. Dalam rumah tangga. Mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan, laut seluruh Tuhan, dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yang keempat, Ibu Yeni Wulur, Manado, silakan. Ya, Ibu Yeni, silakan Ibu Weni. Bu Weni, silakan. Tekan tombol unmute-nya. Oke, silakan Bu. Shalom Pak, saya Shalom. 3 bulan lalu kena stroke Pak. Terus setelah saya sembuh dari stroke, saya itu di USG ternyata ada batu empedu. Ya, kita doa ya untuk kesembuhan. Ya, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas dari gelap, bebas kegelapan. Sembuhkan dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Amin. 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 Yang terakhir, Ibu Lidawati Cimbolon, Jambi, silakan. Ibu Lidawati, silakan Bu, tekan tombol unmute-nya. Kalau Pak Dotonu, saya minta doakan untuk pekerjaan juga untuk anak-anak saya supaya lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ya, kita doa ya. Aku mohon Roh Kudus bekerja, lawat Tuhan, pulihkan rumah tangga dengan keluarganya, bersatu untuk kemuliaan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, di zaman Tuhan, Rabbi dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Roma pasal 12. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk pernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 13. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma pasal 14. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan,
sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah Yang dosa. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.